Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani dari Stikis Marendeng Majene. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit kusta. Nah, apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta itu penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang pada kulit, saraf yang bisa menyebar ke organ lain. Nah, saraf yang bisa menyebar ke organ lain seperti tulang, otot, kecuali dia menyerang pada sumsum saraf pusat. Nah, ada beberapa jenis pada penyakit kusta. Ya, menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, penyakit kusta dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe paucibaciller dan multibaciller. Nah, yang menyebabkan diantaranya paucibaciller dan multibaciller adalah jumlah lesinya. Nah, adanya keterlibatan saraf yang terkena atau tidak dan dari pemeriksaan bakteriologis. Apa tanda dan gejala pada penyakit kusta? Untuk tanda dan gejalanya penyakit kusta ini, yang pertama itu ditemukan bercak warna putih dan kemerahan yang mati rasa atau kurang rasa saat diberikan sentuhan, baik rangsangan nyeri ataupun suhu. Yang kedua ditemukan penebalan saraf tepinya. Nah, yang ketiga ini ditemukan Mycobacterium leprae pada pemeriksaan bakteriologis. Nah, di sini apakah penyakit kusta itu penyakit keturunan? Nah, kusta bukan penyakit keturunan karena kusta tidak diturunkan lewat genetik dan tidak menular dengan hubungan seksual. Namun apabila dan anggota keluarganya itu yang kontak erat dengan penderita kusta, kontak erat dengan waktu yang lama, itu yang berisiko terjadinya penularan kusta. Nah, apa benar penyakit kusta tidak dapat disembuhkan? Nah, di sini jelaskan, kusta dapat disebabkan secara total bila penanganannya cepat dan tepat. Nah, menggunakan regimen WHO yang disebut dengan multi-drug therapy, di mana selama terapi biasanya pasien akan diawasi oleh petugas kesehatan. Untuk lamanya terapi itu pada kusta tipe paucibaciller sekitar 6 sampai 9 bulan dan kusta tipe multibaciller itu selama 12 sampai 24 bulan. Nah, apakah kusta bisa menular melalui berjabat tangan dan berdekatan dengan penderita kusta itu? Nah, di sini kusta tidak menular dengan berjabat tangan dengan penderita kusta ataupun berdekatan dengan penderita kusta. Kusta ini akan menular bila dari berkontak lama atau kontak erat dengan waktu yang lama. Dengan pasien penderita kusta ini, munculnya gejala biasanya juga dipengaruhi oleh sistem imun. Nah, apakah kusta ini hanya menyerang lansia? Nah, kusta dapat menyerang siapapun dan tidak memandang golongan umur. Nah, apakah yang terjadi pada apa yang terjadi pada seorang yang putus pengobatan kusta setelah minum obat? Pasien putus obat atau penderita kusta yang sudah mendapatkan pengobatan tapi tidak sesuai akan resikonya. Yang pertama itu gejala semakin berat. Gejala semakin berat karena infeksi kusta akan semakin menyebar. Nah, yang kedua itu
ada resiko resistensi atau kekebalan terhadap obat multidrug terapi. Nah, sehingga pada pasien yang putus obat akan dilakukan pemeriksaan dari awal lagi dan pengobatannya dari awal atau dari bulan pertama lagi. Nah, apakah komplikasi kusta itu bila tidak diobati? Nah, komplikasi pada kusta ini yang pertama, pasien akan berisiko menularkan kusta kepada orang lain dan berisiko terjadinya reaksi kusta. Yang kedua itu, komplikasi akibat hilangnya sensasi rasa sakit, nyeri, dan lainnya pada anggota tubuh dan jari akan mengakibatkan pasien itu sering merasakan akan mengakibatkan pasien itu sering merasakan adanya luka pada anggota tubuhnya sampai luka ini terjadi parah dan berisiko terjadinya amputasi. Nah, kerusakan saraf ini dan komplikasinya bisa menyebabkan kecacatan juga seperti pada kedua tangan, kaki, mata, dan organ lainnya. Nah, baik, demikian dari saya, Andriani, yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.